nikmatilah gitu. Jadi misalkan gini nih, kita lagi safar, terus ada menumpang sholat nih di masjid. Di masjidnya lagi ada pengajian, Bu, duduklah sebentar, Bu. Karena kita akan mendapatkan berkahnya ya, akan mendapatkan doa para malaikatnya, mendapatkan keutamaan-keutamaannya walaupun hanya duduk sebentar. Itu yang duduk sebentar, Bu. Apakah lagi yang sudah berniat ya? Saya niatkan seminggu 2 kali ya, Bu? Ya. Oh, Masya Allah. Dari mulai niat saja tuh, Bu, sudah berapa catatan baik ya yang dicatat oleh para malaikat. Karena hati itu, jiwa itu butuh asupan. Asupannya itu dengan ilmu, Bu, dengan berkumpul di majelis ilmu, dengan saling mengingatkan ya, dengan hadir di majelis-majelis yang dibahas isi Al-Quran, dibacakan Al-Quran di dalamnya. Kalau kita sudah terbiasa, Bu, datang ke majelis ilmu, sekali aja nggak datang, itu ada rasa-rasa gimana gitu ya di hati. Suka gitu nggak, Bu? Ya, Masya Allah. Karena itu berarti jiwa kita sudah terbiasa diberi asupan ruhnya. Nah, ketika nggak diberi, dia ngasih sinyal gitu ke kita ya, jadi agak-agak resah, agak ujug-ujug sedih atau apa. Itu bisa jadi, Bu, karena kita melewatkan majelis yang sudah biasa kita lakukan. Seperti gini, kita biasa makan jam 7 pagi, kemudian karena satu dan lain hal jam 11 kita belum makan, misalkan perut bunyi itu ya, karena sudah terbiasa makan jam 7. Begitupun dengan jiwa kita, dengan ruh kita ya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini selalu istiqomah ya untuk datang ke majelis-majelis. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan majelis dengan kita sama-sama bermajelis di dunia, nanti kita akan bermajelis juga di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti di akhirat sana itu akan cari-carian, Bu. Kita nih di surga lagi seneng-seneng gitu ya. Kan di surga itu kerjaannya, Bu, duduk-duduk di kursi gitu ya. Muttaqiin di bahasa Qur'annya. Muttaqiin tuh senderan gitu, Bu. Kayak kita kalau lagi di kafe tuh 5 jam aja nggak terasa ya. Ngobrol, mau makanan tinggal Mbak gitu kan. Kopi dong. Ntar kopi habis, dilihat lagi menunya. Ada apa nih cemilannya gitu kan. Udah habis lagi, nyoba yang ini. Nah, di surga itu lebih dari itu perumpamaan kecilnya ya. Jadi kita cuma duduk ngobrol sama teman, mau apapun tinggal kode gitu ya. Mungkin di surga nanti belum kode aja sudah muncul duluan ya, gitu ya. Ya. Nah, jadi nanti di surga kita cari-carian, Bu. Jadi siapa yang kita kan tidak tahu ya, belum tentu saya yang di depan saya lebih baik, Bu. Tidak menjamin. Semua kita itu skornya masih 0-0. Hanya Allah yang Maha tahu. Mungkin saya terlihat baik karena aib saya saja yang Allah tutupi gitu. Belum kelihatan begitu kan kalau manusia gitu ya. Jadi siapapun nanti yang masuk surga duluan atau masuk surganya yang paling tinggi, kan surga beda-beda ya, Bu. Itu bolehlah cari temannya, nanti saling memberi syafaat gitu ya, Bu. Itulah gunanya kita berteman dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, bermajelis ilmu. Amin. Masya Allah. Kita maaf saya tadi telat ya, Bu. Ada keperluan mendadak. Biasa kalau Juli-Juli itu kan musim liburan ya. Musim lebaran anak-anak lengkap di rumah saya semua. Kebetulan satu anak saya hari ini ada yang mau safar ke Jepang. Safar ke Jepang dalam rangka memang ada bisnis travel gitu, bawa grup, memang ada sesuatu yang harus diurus dan tidak bisa ditunda gitu. Baik. Kemudian saya mendapat permintaan materinya itu apa, Bu? Saya
sebentar Ustazah, saya harus mikir dulu nih karena ya menjadi kupu-kupu gitu ya, yang cantik dan bermanfaat gitu, Masya Allah. Kupu-kupu kan awalnya dari ulat gitu ya, mungkin. Kawindari. Jadi sebelum saya membahas, jadinya saya bingung ya harus baca buku biologi atau bagaimana. Soalnya yang dibahas metamorfosis dari kepompong ke kupu-kupu. Jadi begini Bu, sudah sunatullah. Segala sesuatu di dunia ini ketika dia ingin diekstrak yang terbaiknya, itu harus melalui proses yang tidak mudah. Contoh Bu, ekstrak apa yang suka kita ekstrak? Kelapa mau jadi santan Bu, diapain dulu Bu? Dijatuhin tuh dari pohonnya dulu, iya kan? Dijatuhin. Pernah nggak dipegang-pegang, dilempar aja sama abangnya kan? Dijatuhin. Habis dijatuhin ya apa Bu? Dikupas, ya kan? Dikupas, diketok-ketok. Habis diketok, dikulitin. Habis dikulitin apa Bu? Diparut. Iya. Ya diperes sampailah nanti menjadi santan. Nah, santan itu adalah intisarinya si kelapa. Ya, itu satu santan. Kedua, emas. Emas, emang langsung emas gitu Bu? Iya kan? Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan aturbu katurbi bakin fi mana kirihi. Jadi emas itu seperti tanah, kalau dia ya ada di tanah gitu loh. Jadi emas pun untuk menjadi emas itu perlu diproses kan Bu? Ya. Nanti digali, disaring, terus dipanaskan kan, terakhir itu dipanaskan. Emas pun untuk menjadi emas murni itu harus dipanaskannya. Kelapa harus diperes dulu. Terus sekarang yang lagi happening di dunia ibu-ibu tuh apa? Ekstrak biji apa tuh Bu? Yang buat skincare itu kan, biji anggur. Oh ya Bu, biji anggur diekstrak. Biji anggur sebagai apa Bu? Biji anggur diekstrak kan kecil-kecil itu. Itu diekstraknya berarti harus diperas banget kan ya. Dia harus sesuatu yang berat gitu sampai dia keluar. Kan paling dari satu biji ada 0,0 berapa mili gitu, hanya sedikit ya. Jadi sudah sunatullah, segala sesuatu itu memang diekstrak untuk mengeluarkan versi terbaiknya. Ya Bu. Nah seperti tadi yang perumpamaan kupu-kupu pun. Kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu itu kan dia adalah seekor ulat. Ya. Ulat kemudian menjadi kepompong. Ternyata selama menjadi kepompong dia itu puasa, nggak makan, nggak ngapa-ngapain, pokoknya dia diem di situ, ya, sampai sudah kepompongnya sudah kering, dia di dalam sudah jadi kupu-kupu yang masih rapet tuh, dia harus keluar. Keluarnya itu nggak gampang Bu. Ya, nerobos. Pernah ada dicoba gitu ya. Jadi ada kepompong, kemudian si kupu-kupunya itu kan mau keluar gitu. Dibantu sama orang, dibukain tuh si kepompongnya. Tahu nggak Bu apa yang terjadi? Nggak bisa terbang. Karena memang harus alaminya seperti itu. Ya, jadi dalam proses dia keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu itu ada yang diperas lagi tuh di badannya. Jadi ada zat-zat apa gitu yang memang harus hilang. Ketika dibantu oleh manusia dibukain gitu Bu, kayak jadi kupu-kupu, jadi cacat. Iya betul. Jadi begitu ya Bu. Nah manusia Bu seperti itu Bu. Manusia itu lebih ke diekstrak oleh Allah dengan berbagai macam ujian, cobaan. Nah, ketika kita bisa melalui semua ekstraksi tersebut,
kita barulah bisa menjadi kupu-kupu yang tadi tuh, kupu-kupu yang cantik dan bermanfaat gitu ya. Ada nggak sih Bu konsepnya di dalam Al-Quran tentang ini? Ada ya Bu, karena Al-Quran itu sudah sangat lengkap. Jadi semua orang oleh Allah itu diuji, mau dia muslim, mau bukan muslim, ya, mau dia taat, mau dia nggak taat, sama-sama diuji Bu. Nih sekarang saudara kita yang lagi perang di Gaza gitu ya, mau dia dari kubu Islam atau dari kubu Israel, sama-sama sakit kan Bu, sama-sama berdarah-darah, sama-sama bertempur gitu. Tapi ada satu yang membedakan ketika seorang mukmin diuji. Kata Allah, mereka sudah dibekali dengan senjatanya. Apa itu senjatanya Bu? Ya, kita buka surat At-Taghabun ayat 11. Coba boleh dibuka At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Masya Allah, ternyata ibu-ibu di sini tahsinnya pun keren ya. Makhrajnya dapat ya, tajwidnya dapat. Oh, Masya Allah. Saya husnuzan Bu, husnuzan berarti ibu ini mewakili ibu semuanya ya. Amin. Biar yang lain termotivasi untuk belajar lagi ya. Karena tahsin itu belajar seumur hidup. Saya aja sampai sekarang kalau talaki ke guru saya pasti saja ada yang salah. Saya itu tulisannya Sunda. Kalau Sunda itu ayat ha di belakang, ya seperti ada hamzah. Kalau kata saya enggak, kata beliau enggak, masih kedengeran. Diulang lagi. Ya. Itu kan masalah lisan Sunda tuh begitu ya Bu. Kejerat di belakang, gitu seperti ada hamzahnya ya. Masya Allah. Kita kembali ke surat At-Taghabun. Di situ ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah ada suatu musibah pun yang menimpa, tidak ada yang ditimpakan dari sebuah musibah, tidak ada musibah yang ditimpakan. Jadi gitu ya. Retorika bahasa Arab itu seperti bahasa Inggris, kadang dibolak-balik. Jadi untuk penerjemahannya nanti ya gimana enaknya aja di lisan kita. Illa biidznillah, kecuali musibah itu adalah atas dengan izin Allah. Nah, kalimat idzin itu sudah terserap ya ke bahasa kita, jadi izin, kecuali atas izin atas kehendak Allah. Kemudian dilanjutkan wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah yahdi, maka Allah akan memberikan petunjuk qalbah kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi kalau harfiahnya itu Bu, wallah dan Allah, bikulli dengan segala syai'in sesuatu, alim Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik, saya itu dulu ada kelasnya sudah Triana. Satu kampus kita dulu, beda 2 semester lah ya. Jadi ngampusnya kita paling lama 7 tahun. Semua dosen kita dari semester pertama sampai semester 7 orang sana semua Bu. Nggak Mesir, ya Sudan, ya Saudi gitu ya. Jadi alhamdulillah kita diberi amanah bisa berbahasa Arab, jadi bisa berbagi ya. Baik, wallahu bikulli syai'in alim. Nah, di situ ada kalimat wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi para ulama menafsirkan bahwa senjata ya yang Allah berikan, modal yang Allah berikan kepada orang beriman itu yaitu imannya. Dia bisa menghadapi ujian-ujian tadi. Ya,
Kalau orang nggak punya iman menghadapi ujian gimana Bu? Di Jepang tahu Bu, tingkat bunuh diri paling tinggi kan? Karena mereka kenapa? Nggak punya iman, punya masalah mentok-mentok bunuh diri. Jadi bunuh diri itu sudah suatu pilihan yang biasa. Kalau nggak gantung diri gitu ya, nyebulin diri, sering banget ya, namanya apa? Harakiri, ya harakiri. Itu ya salah satu contoh ketika manusia diuji dan tidak mempunyai iman. Kemudian dengan iman ini ujian seberat apapun akan terasa ringan, ya karena sudah didasari dengan bekal iman itu. Kita tahu Rasulullah itu sholat sampai bengkak itu, sholat sampai kakinya bengkak gitu. Sampai sama Aisyah itu ditegur, wahai Rasulullah, kenapa padahal engkau sudah dijamin surga? Ini kata Rasulullah, afala akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu kaki bengkak dipakai sholat, sakit nggak Bu? Sakit ya. Kita aja ada rematik gitu ya, nggak bisa ditekuk. Ini bengkak itu bukan berarti Rasulullah kemudian berhenti Bu, lanjut aja terus. Nah itu kan sakit ya Bu, tapi dengan iman, dengan kecintaan kepada Allah itu rasa sakit itu nggak kerasa. Ya, begitupun ketika kita menghadapi ujian dan kita sudah mempunyai iman, kita akan sadar. Ya, iman ujian itu datangnya dari Allah. Seorang mukmin itu dalam menghadapi ujian dia ada tiga hal yang harus dia lakukan. Pertama adalah meyakini musibah itu datangnya dari Allah, ya, dari ayat yang tadi yang bisa kita ambilkan. Di pertamanya ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali musibah itu terjadi atas izin Allah Bu. Jadi kalau kita jatuh nih, kita jangan nyalahin temen. Biasanya nyari pihak ketiga ya untuk menyalahkan. Wah, gue kenapa nih, jangan-jangan disantet ya. Si itu nih lagi iri. Gak bakalan orang beriman itu. Walaupun disantet kalau nggak diizinin ya. Iya betul. Tidak, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Jadi ketika sudah kita nge-frame, kita sudah punya dasar semua yang menimpa saya adalah atas izin Allah. Kita sakit, Allah yang mengizinkan. Allah yang memberi kita sehat, Allah yang memberi kita sakit. Sampai ujian terpahit sekalipun Allah mengizinkan, ya. Yang misalkan ada keluarga kita meninggal, suami meninggal, anak meninggal, itu semua atas izin Allah, ya. Allah yang mematikan, Allah pula yang menghidupkan. Allah yang memberikan kita anak, Allah yang akan mengambil kembali anak tersebut, ya. Allah yang memberi kita suami, misalkan tiba-tiba suaminya lari gitu, pindah rumah ya Bu, pindah rumah, bengkel. itu kan yang biasa kan perempuan itu diujinya dengan perasaan ya, itu yang paling sulit diterima oleh perempuan itu seperti itu. Padahal kalau kita kembalikan kepada keimanan lagi, itu semua terjadi atas izin Allah. Jodohnya sudah selesai, ya kan? Karena jodoh, rezeki dan maut itu tidak ada yang tahu, gitu ya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Kita harus meyakini bahwa semua musibah itu datangnya dari Allah. Nah, di sini kita menafsirkan kata musibah itu sesuatu yang jelek terus kan? Nah, secara huruf bahasa Arab, musibah itu segala sesuatu yang menimpa kita, mau baik mau buruk. Jadi dari kata dasar asoba yusibu, artinya mengenai terjadi. Jadi apa-apa yang terjadi, tapi sudah diserap ke bahasa kita, musibah itu adalah sesuatu yang buruk, ya. Padahal ma'asaba min musibatin itu adalah segala sesuatu baik atau buruk itu adalah atas izin Allah. Kemudian yang kedua, meyakini takdir Allah itu adalah yang terbaik, ya. Jadi Allah tidak akan
ujian kasih Maksudnya Allah iseng banget ngasih kita ujian, nggak bakalan Bu. Ya Allah itu benar-benar yang maha tahu kita dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Jadi Allah maha tahu, oh kamu itu harus sakit gitu ya, kamu itu harus ditipu orang, uang kamu harus tidak dikembalikan, sudah dikembalikan uang saya jadi ingat lagi begitu ya. Itu ada hikmah di baliknya, karena Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Kita manusia itu adalah makhluk yang sangat terbatas Bu. Jangankan yang gaib-gaib, ini nih di balik tembok aja Ibu tahu nggak ada apa yang ada di situ? Nggak bisa kan? Libur. Bisa menebak-nebak. Di balik tembok ini ada apa Bu? Kita tidak bisa, karena kita adalah manusia yang terbatas. Pengetahuan kita, indera kita itu terbatas dengan waktu dan benda. Sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui. Jadi mungkin sekarang kita dikasih musibah nih oleh Allah, tidak misalkan tidak diberi keluasan, belum diberi keluasan rezeki gitu ya. Allah itu maha tahu kita. Jangan kenapa sih si ini Allah luaskan rezekinya tapi saya tidak gitu kan. Itu nantinya kan kayak kitanya hanya akan ngedumel gitu ya, ngedumel, tidak bersyukur, selalu mengeluh gitu. Ketika kita sudah friends semuanya, oh ini yang terbaik dari Allah, Allah yang maha mengetahui yang terbaik untuk saya, kita akan lebih legowo, lebih menikmati hidup. Udah easy going aja gitu ya, mau ada uang mau tidak ada uang sudah sama saja ya. Iya, karena sudah ada iman, kita standarisasi happy-nya di ketentraman hati ya. Karena belum tentu orang yang banyak uangnya itu tentram hatinya ya. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang flexing gitu ya, beli ini beli itu, ujung-ujungnya pakai baju oranye Bu. Iya, yang suka mengambil hak-hak orang itu kan koruptor lah apa, uangnya banyak. kalau makan belakang dari tulisan tahan baru paham. Makanya ping aja Jadi yang kedua adalah meyakini takdir Allah adalah yang terbaik. Nah kemudian yang ketiga itu berusaha menerima takdir dengan sabar dan lapang dada. Dan kata para ulama, yang ketiga ini tidak akan didapatkan kecuali dia melakukan yang satu dua dulu. Iya kan? Dia melakukan ujung-ujung sabar gitu menghadapi ujian. Orang kalau tidak yakin semua musibah itu dari Allah, dapat apapun akan misuh-misuh ya, marah-marah, pasti akan mencari kambing hitam, pihak ketiga, tidak melihat kepada dirinya sendiri. Itu kata para ulama. Jadi nggak bakalan ujung-ujung bisa sabar kecuali dia melakukan poin 1 dan 2 tadi ya, yaitu meyakini musibah itu dari Allah dan meyakini bahwa takdir Allah itu yang terbaik apapun itu. Karena kita mata manusia, coba kita lihat tuh para rasul, para nabi, Nabi Nuh, kalau dari kacamata manusia anaknya durhaka ya. Asia adalah seorang wanita yang namanya terukir dengan tinta emas gitu ya di sejarah Islam. Bagaimana Bu kehidupannya? Apa suaminya romantis gitu ya? So kehidupannya perfect gitu ya, yang dibawain bunga gitu ya, ulang tahun kasih surprise. Enggak Bu, Asia itu penuh perjuangan gitu ya. Tetapi mereka di mata Allah, mereka lah para kupu-kupu cantik itu. Siti Maryam Bu, wah Siti Maryam Masya Allah, apalagi ya. Siti Maryam itu kehidupannya sebagai seorang wanita, bayangin Bu, ngelahirin sendiri Bu di ujung hutan sana gitu kan. Nggak ada suami, nggak ada orang tua ya, melahirkan sampai yang ditemaninya sama apa? Pohon kurma. Sama Allah dikirimkan pohon kurma, berpeganglah kamu kepada pohon kurma, lapar goyangin, nanti jatuh buat kamu makan. Masya Allah.
Allah. Kalau dilihat dari kacamata kita, Bu, coba, wah menderita banget ya. Kita melahiran nggak ditemenin ibu aja, ya kan? Lahiran kan maunya ada yang nemenin, ya, ada yang buat ngurusin bayi, ada yang ini, gitu. Itu perfeksionisnya kita. Jadi ternyata menurut Allah yang terbaik itu belum tentu yang di mata kita itu bagus juga. Dan kadar setiap orang itu berbeda-beda, Bu. Kata Allah, kamu itu sabarnya segini, berarti harus dikasih ujiannya segini, gitu ya. Semua orang punya tingkat kadarnya masing-masing, ya. Imam Syafi'i pernah berkata, bagaimana cara Imam Syafi'i menghadapi ujian? Kata Imam Syafi'i, biarkanlah ujian itu datang, biarkanlah dia apa bahasanya, merajalela, maksudnya biarkanlah dia berbuat sesukanya, gitu ya. Musibah itu datang, ujian itu datang, tapi dia tidak akan pernah mengubah saya, gitu ya. Jadi mau diuji dengan apapun, dengan kekayaan, dengan kemiskinan, ya saya tidak akan berubah, kata Imam Syafi'i. Saya akan tetap seperti ini. Saya akan tetap taat, saya akan tetap sholat, saya akan tetap menuntut ilmu, gitu seperti itu. Biarkanlah musibah datang, biarkanlah dia merajalela di kehidupan saya, tapi jangan berharap musibah itu dapat mengubah saya. Nah, keren ya, Bu ya? Jadi saya akan tetap menjadi diri saya, apapun yang terjadi tidak akan tergoyahkan. Masya Allah. Seorang ulama, Alqamah bin Qais, menafsirkan kata-kata wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi maksud dari penggalan ayat tadi, wa may yahdillahu yahdi qalbah, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka Allah akan menuntun hatinya. Wa may yu'min billahi itu ya, itu maksudnya adalah war rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annahu min 'indillah. Jadi dia adalah seseorang yang diberi musibah, kemudian dia tahu musibah itu dari Allah. Jadi karena keimanannya tadi ya, dia sangat tahu semuanya itu datang dari Allah. Itu perkataan Alqamah bin Qais. Kemudian ayat ini diakhiri dengan kata-kata wallahu bikulli syai'in alim. Tidak diakhiri dengan Ghafurur Rahim, tidak diakhiri dengan Azizun Halim.